balik lagi dengan channel saya Alpatirpedia. Jangan lupa subscribe ya teman-teman. Oke, di sini saya mau unboxing surat cinta dari Google ya teman-teman. Tapi sebelum saya unboxing, saya akan menceritakan bagaimana perjalanan saya menjadi YouTuber ya teman-teman. Jadi berawal dari tahun 2017 ya, saya bikin konten itu atau bikin channel YouTube itu tahun 2017. Tapi waktu itu saya masih upload video sederhana banget ya, yang gak begitu viral gitu. Jadi saya upload tentang RC car segala macam ya, 2017 itu. Lalu 2018 saya mulai upload lagi video orang lain ya, jadi re-upload sistemnya gitu ya teman-teman. Cuman beberapa video ya. Lalu 2019 saya pun upload lagi video orang lain lagi ya teman-teman, jadi bukan pure video saya ya. Dari 2019 saya mendapatkan sekitar 500 subscriber ya, itu organik banget secara alami. Lalu 2020 saya juga mendapatkan subscriber lagi sekitar 900 subscriber ya, jadi totalnya 1400 subscriber. Dari 2020 itu saya bikin konten sendiri ya, dari awal 2020. Berawal saya dari jualan dari Shopee ya, cuman jualannya itu masih kecil-kecilan gitu ya, merintis gitu ya, sampai cari ilmu kesana kemari gitu, bagaimana supaya orderan saya pecah telur ya. Tapi nggak selang berapa bulan pun udah pecah telur, dan saya udah share videonya bagaimana cara jualan di Shopee agar banyak pembeli ya. Itu pun saya jadi kepikiran sendiri ya teman-teman, caranya seperti itu. Dan memang saya juga orang lapangan, jadi saya sering banget sharing gitu ya teman-teman. Cuman pas pelaksanaannya itu sendiri ya, ide sendiri ya, dan ternyata gaul banget ya. Tapi di situ saya terkendala dana. Dari Shopee itu jualan terkendala modal ya teman-teman, sampai bikin resi pun saya tulis tangan ya. Cuma dari tulis tangan itu saya jadi sering mengalami masalah ya teman-teman. Dari kiriman saya sendiri, kiriman saya di Shopee ya, orderan saya sering terkendala masalah. Dari mulai salah resi, misalkan resinya ada 11 digit nih, tapi saya nulisnya tuh cuma 10 digit, jadi ketinggalan satu resi. Atau dari mulai salah orderan gitu ya, sering banget. Saya bahkan pas awal jualan pun ngerugi banget ya teman-teman. Dan waktu itu saya ketemu sama customer gitu ya, customer saya di lapangan. Beliau punya yang namanya online shop juga, dan ternyata dia ngeprint resi itu pakai printer Therma, jadi printer yang biasa dipakai buat kasir gitu ya teman-teman. Dan dari situ saya belajar ngulik-ngulik gitu ya, dari printer Therma ini belajar ngulik-ngulik gitu supaya resi di Shopee saya tuh bisa ngeprint pakai ini. Dan ternyata banyak banget caranya ya, caranya gitu ya. Udah saya jelasin sih di beberapa video, cara-cara ngeprintnya udah saya upload, dan ternyata banyak banget yang view ya teman-teman. Dari 2020 itu ternyata channel saya juga nggak nyangka ya teman-teman, channel saya naik ya teman-teman, sampai bisa dimonet tanggal 17 Desember kemarin ya teman-teman. Dari awalnya dari ini ya teman-teman, dari printer ini, karena saya iseng-iseng ya. Untuk kalian tahu ya, saya tuh awalnya nggak tahu ya, orang-orang termasuk keluarga saya kalau saya YouTuber gitu ya, padahal saya cuma upload doang. Ternyata iseng-iseng berhadiah gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu ya awalnya. Dan setelah saya memenuhi syarat
1000 subscriber kan minimal syarat YouTube itu agar bisa dimonetisasi atau menjadi partner YouTube itu 1000 subscriber dan 4000 jam tayang ya teman-teman. Waktu 2020 saya udah memenuhi syarat 1000 subscriber ya, karena subscriber saya lebih dari 1000 waktu itu, tapi jam tayang saya kurang ya, masih kurang sekitar 200 jaman lagi. Cuman di situ kan saya ada upload video orang lain ya teman-teman. Di situ saya upload video viral yang view-nya tuh sampai kalau nggak salah 70.000 ya teman-teman, view-nya sampai 70.000. Di situ saya mau ngajuin monetisasi ya teman-teman. Cuman ketika saya masuk grup Facebook, banyak banget yang ditolak monetisasinya karena videonya reupload gitu ya teman-teman. Makanya di situ saya hapus aja video orang lainnya. Jadi semuanya video saya original gitu ya teman-teman, uploadan video saya. Nah setelah dihapus, otomatis kan jam tayang berkurang ya teman-teman. Dan saya pun ngejar jam tayang dengan cara saya sendiri ya teman-teman. Saya nggak bisa jelasin di sini karena sangat berbahaya ya. Kalau misalkan kalian mau tahu caranya, bisa DM saya di Facebook atau di Instagram ya teman-teman. Jadi waktu itu jam tayang saya berkurang sekitar 2000 ya teman-teman. Jadi yang sisa cuma 1700-an gitu ya teman-teman. Dari situ saya fokus ngejar jam tayang, dan ternyata tanggal bulan Oktober 2020 itu saya kena strike ya dari video yang saya upload. Padahal saya kira udah aman gitu ya channel saya, karena saya udah hapus semua. Ternyata masih ada satu video yang reupload, dan itu saya uploadnya itu dari Facebook ya, karena dulu iseng-iseng saya niatnya jadi YouTube itu cuman upload video orang lain atau video dokumentasi agar ada berkas atau ada ini ya di YouTube gitu ya. Dan ternyata saya kena strike, dan orang yang punya videonya pun masih satu kota ya sama saya. Saya waktu itu sampai nge-DM, nge-email, nge-WhatsApp, semuanya gak direspon sama sekali. Kalau saya mau minta maaf gitu ya, intinya saya mau minta maaf, karena saya mau berjuang untuk monetisasi tapi nggak ditanggapi sama sekali ya. Padahal saya udah minta maaf gitu ya, secara lisan maupun secara ini ya, di WhatsApp dan di Facebook dan di email, semuanya saya DM gitu ya, tapi nggak ditanggapi sama sekali. Ya udah saya cuma nunggu 3 bulan ya, karena kalau strike 1 bulan itu strike 1 kali itu hukumannya itu 3 bulan ya teman-teman. Jadi buat kalian YouTuber pemula, hati-hati dalam mengupload video atau musik ya orang lain. Hati-hati, sering-sering cek dashboard YouTube Studio agar kalian tahu apakah kalian kena pelanggaran atau enggak gitu ya. Jadi lebih aman gitu ya saat mengajukan monetisasi gitu ya teman-teman. Jadi seperti itu. Waktu itu saya Desember ya udah punya persyaratan lebih, walaupun saya kena strike, kena pelanggaran, tapi ternyata pas 16 Desember saya mengajukan monetisasi, tanggal 17 Desember pun langsung di-approve ya teman-teman, padahal saya punya pelanggaran. Jadi intinya kalian harus rajin upload aja agar pihak YouTube menilai kalau kita itu kreator ya, benar-benar kreator. Jadi ya, walaupun kita kena pelanggaran, kita bisa aman ya teman-teman. Nah waktu Desember saya sudah mencapai $10 pertama, karena untuk mendapatkan pin ini kalian harus mencapai $10 pertama baru bisa request pin ini ya teman-teman. Jadi waktu itu saya udah request ya, udah ngisi KTP gitu segala macem, dan alhamdulillah waktu itu katanya langsung dikirim ya. Tapi saya nunggu bulan Januari nggak ada ya, katanya 1 bulan, tapi ternyata nyampenya hampir 2 bulan ya. Desember kemarin Februari tanggal 23 Februari
ternyata baru nyampe ya. Ini pun saya udah sering banget ke kantor posnya karena surat ini tuh nggak dikirim ke rumah kita ya, jadi kita harus ngambil sendiri ke kantor pos. Jadi seperti itu ya teman-teman. Waktu itu saya sering ke kantor pos dari awal Februari itu, tiap minggunya saya hampir ke kantor pos setiap hari. Dan kemarin pun saya sempat putus asa lagi ya pas di kantor bos. Ternyata surat saya paling bawah banget ya, paling bawah pas pertama. Pas dicari-cari kan sama itunya hampir segunung ya, hampir banyak banget itu yang belum pada diambil. Dipilih-pilih satu-satu, saya udah mau pulang pada waktu itu. Ternyata ada nama saya yang paling bawah. Jadi setelah ditemukan, kita langsung nuker pakai KTP dan langsung dikasih surat ini ya. Dan ini isinya tuh PIN ya di dalamnya. Jadi kita tinggal sobekin aja di sininya, nanti keluar PIN ya teman-teman. Jadi itu cerita singkat saya menjadi YouTuber ya. Karena orang tua saya pun nggak ada yang tahu ya. Jadi awalnya waktu itu saya termotivasi dari teman saya sendiri, belum nikah tapi sudah mendapatkan atau sudah membeli rumah gitu ya secara cash gitu ya teman-teman. Jadi itu jadi motivasi saya sendiri. Jadi kalau kalian pengen punya motivasi ya, kalian harus akur-akur sama teman gitu ya teman-teman. Oke teman-teman, kita langsung buka aja isinya apa ya gitu. Ini langsung saya perdana ya bukanya di sini di channel saya gitu ya teman-teman. Ini rencananya saya mau pakai figura ya, jadi buat kenang-kenangan. Terima kasih buat kalian subscriber saya yang sudah subscribe, dan orang tua sama istri yang sudah berdoa ya. Nah, jadi ini disobeknya ke sini ya teman-teman, sobek lagi sebelah sini. Jadi isinya emang nggak ada apa-apanya ya, di dalamnya tuh nggak ada apa-apanya, jadi nggak ada kertas lagi. Ini saya baru pertama kali ya teman-teman. Jadi isinya tuh cuman PIN aja gitu ya, jadi kayak rekening koran gitu ya teman-teman. Ininya bisa disobek di bawahnya ya teman-teman. Nah jadi seperti ini ya, ini pinnya saya tutupin ya teman-teman. Nah seperti ini, jadi ada langkah-langkahnya. Jadi setelah kalian masukin pin ini, katanya langsung bisa gajian ya teman-teman. Jadi masuk ke AdSense dulu, lalu ditarik ke rekening kita. Ini ya teman-teman. Oke teman-teman, segitu dulu video dari saya. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Mohon maaf kalau video ini tidak bermanfaat buat kalian ya. Oke teman-teman, terima kasih karena saya niatnya cuma mendokumentasikan atau menceritakan pengalaman saya aja ya teman-teman. Oke, mohon maaf ya teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Terima kasih.